Pecinta kuliner tradisional mungkin sudah tidak asing lagi dengan kembang tahu, jajanan khas Cirebon, Jawa Barat yang kini hampir lekang tergerus zaman. Seperti di Jakarta misalnya, pedagang kembang tahu hanya bisa ditemui di sejumlah daerah saja. Itu pun hanya 1 atau 2 orang. Mereka biasanya berkeliling menggunakan sepeda motor atau membawa pikulan yang terbuat dari aluminium dan kayu. Pikulan di sisi kanan dimanfaatkan untuk menaruh dandang tempat kembang tahu. Sementara di sisi kirinya, terdapat dandang untuk tempat jahe gula merah yang menjadi teman makan kembang tahu. Biasanya, dalam pikulan tempat menaruh gula merah dan jahe tersebut, terdapat kompor minyak tanah kecil untuk menghangatkan minuman tersebut. Sehingga, penyajian kembang tahu akan selalu hangat dan menenangkan tenggorokan siapapun yang memakannya. Kali ini, Warta Kota bertemu dengan salah satu pedagang kembang tahu bernama Jaja yang sudah puluhan tahun memikul jajanan khas Cirebon tersebut. Jualan dari kapan nih Pak? Jualan dari 200 perak berarti dari kapan ya, tahun berapa? 200 perak itu satu porsi. 200 perak itu satu porsinya 500 perak. Satu porsi 500 perak, 200 perak itu setengahnya. 200 perak paling kecil. Iya. Bapak ini biasa keliling kemana aja nih Pak? Kelilingnya Kembangan sama kebun sayur. Itu mikul pakai jalan kaki Ikut dari pagi. dari jam berapa Dari tuh Pak? jam 8. Jam 8 pagi. Habis jam 5 sore. Oh, itu awal startnya dari mana tuh Pak? Awas startnya dari jam 6 pagi. Dari daerah mana maksudnya? Dari Rengas Dari Rengas? sama 16. Dari Rengas sama 16 ke Kembangan. Iya. Nah, Kembangan. Kalau ini ke Palmerah ini karena mau pulang atau gimana Pak? Masih ada ya sambil pulang. Ini Pak, Bapak bikinnya gimana nih Pak? Ini karena bos kah atau Bapak bikin sendiri atau gimana tuh Pak? Bikinnya bikin sendiri. Pertama kedelai direndam dulu sore, pagi baru dicuci sampai bersih, dikodok, diperes, terus dimasak. Biasanya habis berapa kedelai itu Pak dalam sehari? Per kilo Berapa kilo tuh Pak? 2 kilo. 2 kilo itu bisa dapat berapa porsi 2 kilo? 2 kilo kurang lebih ya kalau habis mah 100 mungkin. 100 porsi. 100 porsi. Tapi biasanya Bapak rame apa gimana nih Pak kondisinya Pak sekarang? Sekarang ya kadang dibawa lagi pulang masih ada. Masih adanya banyak. Masih adanya banyak. Itu Yang nggak bisa tentu namanya jualan. itu bisa di ini nggak sih Pak? Apa namanya Nggak bisa. dibesokin? Nggak bisa. Jadi Basi. gimana tuh Pak? Ukurannya sehari semalam. Berarti gimana kalau masih sisa? Kalau sisa bikin tahu buat kita. Bikin tahu sutra. Dikukus. Terus Tapi nggak dijualin Pak? enggak buat kita doang. Tapi kalau kayak gitu rugi nggak sih Pak? Ya rugi sih enggak, yang penting ada Pemasukan? ada pemasukan besar kecilnya. Kalau sehari berarti 200.000 dapat Pak? 2 hari ya kadang 100, kadang 50. 2 hari? Sehari. Oh sehari. Sehari. Itu harus setoran juga Pak? Udah bersih tuh Pak? Udah setoran. Udah setoran. Setorannya 100. Pak ini kan jarang banget nih Pak kembang tahu yang jualan. Bapak kenapa sih Pak masih mau bertahan jualan kembang tahu Pak? Ya karena di rumah nganggur akhirnya harus bertahan. Kenapa kembang tahu gitu Pak yang dipilih Pak? Karena bebas ya. Besar kecil kan, misalkan ada keperluan bisa dikirimin langsung. Oh. Iya. Ini asli mana sih Pak? Mungkin bisa Bapak cerita Pak? Cirebon. Cirebon. Ini memang makanan tradisional Cirebon gitu maksudnya? Iya, khas Cirebon dari dulu. Yang bikin khasnya itu karena tahunya yang lembut atau karena susu jahenya atau gimana nih Pak? Semuanya karena tahunya ya. Yang kembang tahunya ada yang kering tuh yang buat capcay. Ya, dari uapnya susu kedelai itu. Kalau untuk susu kedelainya juga Bapak produksi sendiri apa gimana Pak? Sendiri, semuanya bikin sendiri. Pertama susu kedelai dulu dituang ke dandang. Oh, baru sisanya buat tahu ini gitu. Iya. Ya khusus sih buat susu kedelai khusus, buat kembang tahu khusus. Nah, kenapa sih Pak sekarang banyak orang yang nggak lagi jualan kembang tahu Pak? Soalnya saya nyari-nyari juga susah gitu. Ya karena mungkin satu kecapean mikul.
ada juga kan yang di motor kebanyakan, tapi di motor itu harus tertentu, harus di tempat-tempat komplek kan, karena gang-gang kecil kan sempit, banyak motor. Kanan kiri ada motor, akhirnya nggak bisa lewat. Ada juga di kampung juga ada yang jualan ini kembang tahu. Biasanya ini dulu yang konsumsi kembang tahu tuh siapa sih Pak? Apa ada segmen tertentunya, misalkan ibu-ibu gitu kebanyakan dulu atau? Ada ya semuanya, pokoknya semuanya. Kadang anak kecil juga doyan. Dulu banyak ya Pak ya, ramai dulu. Ini biasa disajikan pada saat hujan-hujan buat dingin atau gimana? Iya bisa. Kadang ada juga buat hajatan. Oh gitu. Ya. Bapak sering diundang Pak? Ya ada sih sekali-kali. Ini Bapak kalau mau panggil Bapak gimana nih Pak kalau misalnya mau ke hajatan Pak? Bisa hubungin siapa? Bisa hubungin kita. Di mana tuh Pak? Mungkin bisa kasih tahu Pak sekarang di sini nih, Pak nih. Nomornya ada kan di HP. Ya. Misalkan catat HP-nya kira-kira di mana gitu bisa dihubungin. Bisa berapa porsi bisa Pak? Kurang lebih 200 mungkin. Oh 200 karena Iya. itu kesanggupan ya Pak ya. Iya. Siap. Ya tergantung mesinnya, kalau mesinnya penuh ya bisa. Mesinnya setengah bisa. Bapak namanya siapa? Maka jaja.